Selamat pagi. Ya pemirsa, pagi-pagi seperti ini, seperti biasa kami akan memberikan segala sesuatu yang bisa membangkitkan semangat Anda di pagi hari ini agar bisa menjalankan semua rutinitas Anda seharian penuh. Pagi-pagi biasanya untuk bisa membangkitkan semangat, kita bisa bermain dengan hewan peliharaan, kemudian juga mendengarkan suara yang menyejukkan, atau juga bisa berkumpul bersama keluarga. Pagi hari ini, selain berkumpul bersama keluarga, kami akan menyebutkan seperti apa sih sebenarnya keseharian seseorang yang hobinya memelihara kucing. Dari 1 ekor kucing 8 tahun yang lalu di tahun 2012, kini di tahun 2020 sudah berkembang biak menjadi 40 ekor kucing. Seperti apa? Untuk itu tetaplah bersama kami di Semangat Pagi Indonesia Bingkisan Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar? Baik. Ini kucingnya lucu sekali. Ini salah satu kucing yang favorit ya Pak di sini. Benar, ya? ya. Ini jenis apa nih, Mbak Rina? Ini jenis Persia Pekinese Longhair yang pedigree. Keistimewaannya? Itu anatominya, dari anatomi itu dari matanya, bulunya, seluruh kayak itu. Inilah yang bagus. Lucu banget ya Mbak ya. Ini dari 1 ekor kucing, kemudian juga akhirnya 8 tahun kemudian menjadi 40 ekor kucing. Ini bagaimana cerita awalnya ini Mbak Rina? Sebenarnya sih hobi pas ada yang kucing bagus beli, ada yang bagus lagi beli. Nggak kerasa tahu-tahu udah banyak kayak gini. Dari ini kan anaknya, kayak ini hasil anaknya. Jadi kan lama-lama kan jadi banyak dia perputarannya itu. Pertama sekali apa yang menginspirasi Mbak Rina untuk akhirnya memelihara kucing? Oh, termasuk kan dari pertama kan hobi kayak gitu kan, istilahnya kalau kucing itu kan enak dilihat, istilah pas kita capek-capek ada dia kan kita terhibur. Jadi awalnya itu memang untuk apa ya, kesenangan begitu ya, untuk menghilangkan kejenuhan begitu beraktivitas. Kucing pertama yang Mbak Rina miliki itu jenis apa Mbak? Jenis medium. Masih hidup sampai sekarang? Masih, tapi udah dikasih sama keluarga. Oh begitu, jadi dia punya anak-anakan atau gimana? Iya, punya anak tapi dilepas adop kan namanya. Punya anak dilepas adop, itu yang diganti yang kayak gini, yang jenis-jenis kayak gini. Jadi kalau misalnya dari keseluruhan ke-40 ekor kucing ini kan lucu sekali ya Mbak ya, dari berbagai jenis kayaknya ya Mbak ya. Tapi sepertinya Mbak Rina ini khusus memelihara kucing yang impor semua ya? Impor nggak campur. Yang impor ada yang dalam, yang jantan. Itu impor yang kita ambil yang jantan untuk istilahnya tuh keturunan, untuk bibit kayak itu. Jadi bisa dikawinkan, yang misalnya yang lokal dikawinkan dengan impor, jadi hasil anaknya kan bagus. Ih lucu sekali, ya ampun. Ini juga salah satu kucing yang favorit. Ini kalau kucing-kucing seperti ini pemeliharaannya seperti apa? Memang kalau yang kayak ini agak sulit perawatannya, bulunya kan harus tiap hari disisir, jangan sampai istilahnya kusut, gimbal. Mata yang putih kayak gini kan harus dibersihin tiap hari. Ada bedaknya kayak itu. Oh, bedak. Ya benar, jadi kan jadi jangan sampai kelihatan kuning-kuning kayak gitu. Itu kalau misalnya nggak dirawat tiap hari, itu yang bulunya nggak bagus kayak itu, gimbal. Itu memang perawatannya agak sedikit rumit. Ini dipelihara dari kecil, dari katakanlah dari mungkin indukannya juga Mbak Rina punya, atau memang dibeli dari sudah dalam berapa bulan begitu? Udah ada yang udah besar, ada udah indukan kayak gini kan udah besar. Ada yang misalnya yang kayak di dalam ini kan indukan semua. Nah, pasti yang anakan ada, yang hasil untuk anakan sendiri ada. Tapi kebanyakan indukan udah yang beli, udah jadi. Ini usianya berapa? Ini usianya 4 tahun lebih. 4 tahun Iya. ya, Mbak ya? Biasanya kalau untuk merawat kucing ini yang paling harus diberikan perhatian ekstra itu apa Mbak? Bulu sama matanya. Bulu sama Iya. matanya. Bulu kan, mata yang putih kayak ini kan mudah kotor ini. Nah, kalau nggak dibersihin tiap hari, jadi yang hitam belek kayak itu. Jadi kan nggak enak dilihat. Apalagi kita kan kayak catering, kita harus fokus itu, harus perawatan full, harus benar-benar bagus. Jadi kalau untuk memandikan kucing ini apakah memang harus setiap hari? Ya, 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali. Kemudian apakah suhu airnya yang digunakan itu ada aturan tertentu atau suhu biasa aja atau gimana Mbak Rina? Ini tergantung kucing. Biasa saya kan air yang hangat-hangat kuku. Apalagi yang kecil-kecil kayak gini kan. Nah itu takut kalau flu, itu yang kecil kayak gini. Kalau ini kan enggak, tapi takut kalau misalnya dia dingin kan. Jadi kita kasih yang air hangat-hangat kuku aja. Samponya, kemudian juga
cairan pembersih semuanya itu memang khusus. Benar. Ya, kita ambil yang memang yang istilahnya yang bagus. Jadi kalau misalnya perawatan kita bagus kan hasilnya juga bagus. Kayak itu. Baik, Mbak Dina kan di sini kan punya beberapa jenis ya begitu ya Mbak ya. Ada kucing ini Persia, Ya. kemudian juga ada yang jenis Eksotik. eksotik. Macam-macamnya. Ini apakah memang pemeliharaannya berbeda setiap jenis atau pemeliharaannya atau perawatannya itu sama aja? Kalau yang agak rumit ini yang kayak ini, yang long hair. Kalau yang eksotik nggak terlalu ini, agak pendek bulunya kan nggak terlalu rumit. Kalau yang long hair kayak gini harus tiap hari disisirin. Karena bulunya kan takut gimbal yang kayak kusut-kusut itu. Itu kalau yang eksotik kan yang bulu pendek. Kemudian kucing ini juga kan bisa stres begitu ya Mbak ya. Nah, kalau stres itu biasanya mempengaruhinya apa Mbak Dina? Kadang kalau stres kan pengaruh, kadang istilahnya nggak mau makan kayak itu. Kadang istilahnya tuh kalau dia misalnya mau birahi, nggak birahi, tertunda kayak gitu. Saya sayang capek ya. Ya tertunda dia gitu. Paling stres kayak gitu lah. Gimana sih sebenarnya sekarang menurut Mbak Dina itu melihat teman-teman ataupun juga komunitas-komunitas yang ada yang juga mencintai kucing seperti apa? Ya maksud saya kan kalau untuk teman-teman kan kalau melihat kucing itu misalnya pelihara seperti kita merawat anak sendiri kayak gitu misalnya. Oh sayang iya. Jadi kalau kita merawat itu cara benar-benar hasilnya juga memuaskan kayak gitu. Kadang kan orang kan pas dia bagus aja mau dirawat bener, pas saat sakit kan nggak mau dirawatnya gitu. Itu kebanyakan kayak gitu. Kalau kita sudah punya komunitasnya juga ya Mbak Dina? Kalau kita kan Ketri namanya. Kalau komunitas yang istilahnya biasa banyak. Banyak. Ada juga Indonesian Cat Iya Association Ica, ya? iya. Apa sih Mbak Dina? Ica itu Indonesia itu kan komunikasi kayak memang naungan dari Ica kita, Ketri kayak itu. 40 kucing bisa membayangkan seperti apa ini, gimana cara memeliharanya dan juga memastikan semuanya dalam kondisi sehat, kemudian juga semuanya dalam kondisi prima begitu Mbak Dina. Kemudian nah untuk menjaga kesehatannya seperti apa? Banyak juga pemirsa di rumah tuh khawatir mau was-was juga, aduh ini dipelihara tapi takutnya justru kucingnya ini bisa menularkan penyakit begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan agar memastikan kucing yang kita pelihara itu sehat begitu? Nah, benar itu kan itu yang utama. Kita kan kalau rutin kan misalnya tuh vaksinasi kayak ini kan umur 3 bulan kita vaksin. Vaksin itu misalnya umur 3 bulan, 4 bulan divaksin ulang. Udah itu vaksin ulang lagi umur setahun. Itu untuk jaga dia biar tetap sehat. Tuh, makanan juga penting, mandi isa perawatan kayak grooming namanya kalau mandi itu 1 minggu sekali. Jadi memang harus diperhatikan juga vaksinnya, makannya ya Mbak ya, perawatannya agar kucingnya juga sehat begitu, tidak hanya menjadi menjadi pelepas lelah begitu ketika sampai di rumah, tetapi juga yakin bahwa kucingnya dalam keadaan sehat. Nah kalau yang kecil-kecil ini Mbak Rina ini umur berapa tadi? 4 bulan ya Mbak? Umur 3 bulan. 3 bulan. Ini dari anakan indukannya yang mana? Sama juga ya Mbak Sama. Dina? Nah, yang kayak ini kan baru umur 2 bulanan. Nanti kalau umur 3 bulan divaksin kayak ini. Divaksin. Ya, ini udah anakan sendiri. Oh, Istilahnya anakan sendiri sudah istilahnya berdiri di sini. Gitu, anakan sendiri ini namanya. perawatannya seperti apa Mbak kalau anak? Nah, kalau yang anakan kayak ini lebih rumit, kayak kita merawat bayi. Nah, gitu. Kalau misalnya dia mau makan, dia kasih makan dulu, diajari kayak itu. Kalau kayak ini kan udah makan sendiri dia. Nah, itu. Jadi ini juga memang harus punya punya perhatian khusus ya Mbak ya. Kemudian mainan-mainan ini seperti memang mainan untuk bayi juga ya Mbak ya, ini melatih sensoriknya. Khusus kalau dari Komba Ketri memang khusus dominan yang kayak ini. Ya. Ini fungsinya untuk apa Mbak Rina? Main-main. Nah, ya, yang ini kan untuk anak-anak main kayak itu. Kalau yang di luar kan untuk yang dewasa. Tuh, Oke, jadi Mbak Rina sini kan juga memelihara mulai dari indukan, kemudian juga dikembangbiakan, akhirnya jadi anakan begini. Nah, proses dari perkawinan katakanlah begitu itu memang apa? Breeding. Nah kalau breeding ini seperti apa, Mbak? Paling kita kan ini kan jantan kan kita dikurung kan. Oh begitu, itu yang atas itu jantan. Enggak, itu yang impor dari Polandia. Nah itu yang black solid. Oh yang di bawah. Benar. Oke. Itu kan ada yang mau kawin itu. Jadi kalau kita misalnya program maru hitam, jadi kita kawinkan yang hitam sama hitam. Tahu dari mana dia udah mau kawin atau enggak Mbak? Birahi dia, birahi namanya. Jadi dia itu kan nunggit gitu. Itu namanya birahi.
birahi baru minta kawin. Jadi kita masukin, jadi kita pilih misalnya, oh program kita mau kawin sama yang hitam, black solid, itu kita taruh di situ. Jadi yang perempuannya ini yang di bawah, yang di luar begitu ya? Ya benar. Nah, jadi ya. tinggal dimasukkan saja. Setelah itu biasanya bagaimana perawatannya ketika mungkin kucing betina ya, kucing betina itu apa namanya itu? Bagaimana untuk memastikan hasilnya itu juga baik. Kan per hari ini dikawinin, nah udah itu dipisah. Nah paling kalau udah kelihatan itu 1,5 bulan udah kelihatan. Dari isa perkembangan cara makannya, atau bobot badannya itu udah kelihatan. Jadi kucing betina ya. Jadi kucing betina ini juga memang harus diberikan perhatian juga sebelum di breeding tadi ya, Mbak ya. Kemudian pada saat proses melahirkan juga dipisahkan gitu. Benar, itu yang di bawah tadi. Nah itu, jadi yang di bawah kan, jadi kan kita udah tahu tanggalnya nih. Misalnya kawin tanggal 10 kan, nah berarti 2 bulan ke depan sekitar tanggal 15 atau lebih dari situ dia udah siap untuk kawin. Jadi kita taruh di bawah, yang bagian bawah. Ini biasanya satu ekor kucing betina ini dalam satu kali kehamilan itu berapa anakan yang akhirnya dihasilkan? Kadang 4, kadang 6, kadang 1. Oh, kadang 1 juga ya? Iya. Bisa lebih dari 4 nggak, Pak? Kalau kucing-kucing kampung yang biasa kita tahu kan banyak sekali ya, anaknya kan itu dalam satu kali bedanya kehamilan. ya, itu bedanya. Kalau yang pedigree ini, kalau yang kayak ini dia kan nggak bisa istilah lahiran sendiri, kita bantu. Benar, itu. Jadi kita kan saat dia mau lahir kita tungguin. Dijaga anak saat lahir, kita kasih dulu apa itu pusatnya kita potong, kayak itu kita kasih betadin itu. Jadi ditunggu benar. Ditunggu betul ya, Mbak ya. Oke, selama ini apa sih, Mbak, kendala yang paling Mbak rasakan selama memelihara kucing ini? Nah itu kadang yang kendala itu kadang pas dia saat kena sakit itu. Oh ya, virus ya, itu yang itu. Kadang kan misalnya dalam sehari itu 4-3 udah pernah saya dulu tahun berapa itu ya, 3 tahun lewat. Misalnya udah yang besar-besar udah hampir 20 lewat itu. Kena virus Panle. Itu apa yang biasanya gejala yang Nggak dialami? tahu, kita soalnya kan kayak mana ya, dia tuh melalui udara kayak itu. Nah itu, jadi pas misalnya hari ini nggak mau makan lewat, besok-besok terus itu. Jadi sebelum yang misalnya masih sehat, kita ini dulu dia. Pisahkan begitu ya, diisolasi. Nah, benar. Jadi kalau misalnya yang ini kan sehat, di dalam sebelah sana yang sakit. Baik, mungkin Mbak Rina, apa sih yang ingin disampaikan? Mungkin juga tips juga bagi pemirsa di rumah, kepada para pecinta kucing yang lain agar bisa merawat kucingnya itu dengan maksimal, kemudian juga hasilnya juga sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga kesehatannya tetap terjaga. Benar, iya. Kalau menurut saya kan kita sebagai pencinta kucing, jadi kalau jangan hobi-hobi saja, lihat dia bagus, kita rawat. Kita ambil saat dia sakit, kita nggak dirawat. Jadi misalnya kalau memang kita benar-benar cinta kucing, kasihlah makan yang atau yang kualitasnya bagus, perawatannya memang benar-benar full. Untuk makanannya juga harus diperhatikan ya, Mbak ya? Iya, makanan itu yang utama. Yang tidak boleh dilupakan juga vaksin apa saja, Mbak? Nah, vaksin itu yang kayak ini, vaksin untuk yang kitten, sudah itu vaksin rutin untuk 1 tahun sekali, itu vaksin rutin, sudah itu vaksin rabies itu. Kalau vaksin rabies kan itu memang penting, soalnya kalau misalnya kayak saya kan sering kirim keluar kota itu harus vaksin rabies, itu diharuskan. Jadi memang vaksin itu jangan dianggap sepele begitu ya, Mbak ya. Untuk kesehatan kucing juga untuk kita juga. Jadi untuk si pemelihara juga harus diperhatikan juga kesehatannya ya, Mbak ya, agar orang takut tokso. Iya betul. Benar. Tokso itu sebenarnya nggak ada. Ada sih memang ada, tapi kemungkinan kecil. Itu kan kita nggak tahu ya namanya, kadang Tuhan. Tapi sampai saat ini saya tidak pernah kayak gitu. Jadi tergantung dari perawatan itu. Baik, iya bagus sekali ya tipsnya ya Mbak Rina ya. Jadi ini juga perawatan, jangan tuh hanya hobi-hobi tapi tidak mau merawat kayak itu. Kadang kan beli banyakan yang bagus, pas udah sakit nggak dirawat gitu. Baik, terima kasih sekali Mbak Rina, banyak sekali tips yang sudah dibagikan kepada pemirsa di rumah. Kita juga mungkin pemirsa yang selama ini hanya memelihara kucing tapi tidak tahu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan agar kesehatan si kucing dan juga kesehatan si pemelihara terjaga. Dan tadi juga sudah dibagikan oleh Mbak Rina ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Rina
Sukses terus, semoga kucingnya semakin banyak ya, bertambah berkembang biak lagi. Ya pemirsa, demikianlah Semangat Pagi Indonesia Bingkisan TVRI Sumatera Selatan. Semoga bisa menginspirasi Anda, terutama bagi para pecinta kucing dimanapun Anda berada. Akhirnya saya Wimaya Serustan pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.